Sahabat IP Talk, hari ini kita akan belajar bersama dengan Pak Joni Raini, Human Resources Director dari CIMB Niaga Tbk. Dan di kesempatan kali ini saya punya satu pertanyaan yang akan ditanyakan ke Pak Joni Raini ini. Ini isunya, halo Pak Joni. Halo Bu Irma. Sehat-sehat? Sehat-sehat. Oke. Dan kunci sukses menjadi manajer HRD nih. Jadi kita mau ngobrolin apa sih tipsnya untuk menjadi manajer HRD. Nah, terutama untuk teman-teman yang saat ini posisinya masih staff. Jadi menurut Pak Joni nih, gimana agar kawan-kawan staff HRD ini bisa naik karirnya dari sekarang staff HRD menjadi manajer HRD, bahkan direktur HRD mungkin begitu. Silakan Pak Joni. Oke, jadi tentunya ya terima kasih Bu Irna atas kesempatannya. Jadi ya again, kalau tadi pertanyaannya bagaimana kiat-kiat untuk yang saat ini menjadi masih staff HRD itu untuk menjadi manajer HRD. Tentunya kita mesti tahu ya, sebagai seorang manajer HRD apa saja sih yang menjadi fokus dan juga perhatian utama di role mereka saat ini. Kita bisa tahu bahwa seorang manajer HRD tentunya pasti kita balik kepada pertanyaan, HRD itu fungsinya apa sih? Ya kan, yang pasti bukan hanya memastikan semua pengelolaan SDM sesuai dengan apa yang direncanakan, tapi juga peran utama dan peran strategis manajer SDM adalah juga memastikan pencapaian atau suksesnya perusahaan. Nah, untuk make sure perusahaan sukses dari sisi people, maka seorang manajer HRD itu dia harus fokus. Kalau menurut saya ada 3 hal utama yang senantiasa harus menjadi fokus. Yang pertama dari sisi organisasi, ya bagaimana seorang manajer HRD itu secara terus-menerus mengkaji organisasi yang efektif untuk perusahaan supaya para karyawan itu bisa berproduksi atau atau bekerja secara optimal. Kedua dari sisi people, ya kan, tentunya bagaimana peran seorang manajer HRD terhadap keberhasilan karyawan kita, mulai dari hiring, menerima karyawan, pengembangan, termasuk juga motivation, termasuk juga event-event yang juga diharapkan dapat memotivasi karyawan. Karyawan kita kan banyak kebutuhan yang juga harus diperhatikan oleh seorang manajer HRD. Nah, yang ketiga yang juga paling penting adalah problem solving. Kita tentunya tahu di perusahaan banyak sekali problem ya terkait dengan manusia, terkait dengan organisasi. Seorang manajer HRD juga diharapkan dapat berperan secara objektif, fair, dan juga berimbang untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di perusahaan baik dari sisi organisasi maupun people. Ya, jadi secara umum menurut saya itu Ibu Irna. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Joni insight-nya untuk tips-tips gimana teman-teman staff HRD ini bisa menjadi manajer HRD gitu ya. Jadi salah satunya tadi 3 ya, bagaimana kita bisa mengembangkan di organisasinya, kemudian people dan juga problem solving. Karena satu organisasi 2 people tuh aja udah banyak problemnya ya. Pasti ada di tengah-tengah yang menemukan mereka semua itu problem solving. Nah, dan problem itu banyak. Mulai dari orang belum masuk udah mulai ada tuh challenges yang harus di-address sampai orang keluar ya. Jadi life cycle semua karyawan itu mesti diperhatikan. Tapi yang paling penting juga mesti melihat organisasi, bagaimana perusahaan itu juga bisa optimal dalam mencapai kesuksesan. Excellent. Staff bukan berarti nggak menyelesaikan masalah-masalah itu kan, tapi pada level yang lebih tinggi otomatis akan lebih banyak tantangannya begitu ya. Jadi kita doakan Pak, mudah-mudahan ya yang sekarang menonton saat menjadi staff gitu ya, nanti mungkin menjadi manajer HRD, direktur gitu kan. Dan terima kasih sudah menonton IP Talk. Pak Joni, terima kasih banyak.